Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku ya. Jadi Capricorn, ya kan? Kabarnya lagi sekarang benar-benar fokus ke kerjaan ya. Kalau orang-orang Capricorn itu lebih ke mereka menilai segala sesuatu itu sangat objektif lah ya. Mereka tidak pernah berpikir yang macam-macam gitu, orangnya to the point gitu kan. Cenderung kalau misalnya lagi nggak mood gitu ya, mereka lebih ke menarik diri kayak gitu ya, hampir mirip-mirip sama zodiak Taurus juga sih. Oke. Wow, 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 wow. Oke. eh Ya, jauh ya di dalam lubuk hati seseorang, ya kan. Entah mungkin kalian lagi ada masa dimana hati seorang zodiak Capricorn, ya kan, ya, dalam masa-masa perjuangan juga masa-masa pemulihan. Nah, dunianya Capricorn penuh dengan kerja keras ya, karena energi Capricorn itu tuh cukup kuat ya kan, kuat banget lah, tenaganya cukup kuat ya. Kalau lebih ke mengatasi orangnya itu cenderung selalu dijadiin seseorang kayak mentor gitu ya guys ya, yang banyak memberikan solusi ya terhadap lingkungan sekitar gitu. Emang kalian tertutup, tapi itu juga ada alasannya gitu ya, ada alasannya. Kalian nggak mau ada konflik gitu kan, ada luka batin juga yang pernah kalian terima gitu ya, entah itu dalam masalah percintaan ataupun benar-benar ngejaga banget gitu ya, namanya masalah gitu kalian ya. Di sini ada hadir juga seseorang pasangannya kamu di sini ya, yang ada dua ya di sini ya, pasangan kamu mungkin di masa lalu yang pernah bikin kamu ngerasa senewen gitu ya, ngerasa kesal, benci, dan mungkin kalian untuk memulai kepercayaannya itu agak cukup sulit ya untuk bisa percaya lagi sama seseorang gitu ya. Tapi di sini ada dua orang, ada yang sedang menunggu juga gitu, atau mungkin pasangannya kamu lagi nungguin kamu supaya mungkin nggak mau bikin kamu sedih atau apa, dia mencoba menarik diri, menghindari situasi di mana kalian itu emang nggak mau diganggu gitu ya. Nah terus di sini juga ya, Capricorn lebih cenderung memilih untuk mencintai dunianya yang kadang-kadang rumit gitu ya, karena kan kepercayaannya kamu itu banyak diselewengkan gitu ya, banyak beberapa pasangannya kamu gitu, mereka itu sebetulnya lagi bermasalah sama kamu. Ketika kamu berbuat baik kepada mereka, mencintai mereka dengan sepenuh hati, ketika mereka mencari pasangan lain selain dari kamu gitu ya, mencoba membanding-bandingkan kamu dengan orang-orang barunya, itu sebetulnya dia sedang bermasalah besar sama kamu, karena kamu belum tentu bisa melirik lagi. Itulah Capricorn ya. Oke. Nah, perjalanan demi perjalanan yang dihadapi oleh zodiak Capricorn di sini ya, memberikan hasil yang cukup maksimal, dan si Capricorn ini adalah bukti di mana dia itu pernah kecewa berat ya oleh hal-hal ya, oleh proses alam lah, pengikisan materialnya jiwanya kamu gitu kan, yang tadinya kamu itu keras menjadi lembut, itu menjadi seorang ahli ya dalam spiritual mungkin ya di sini, karena banyak siklus di mana kalian itu benar-benar berdarah-darah banget ya untuk melewati segala sesuatu kayak gitu. Lalu di sini ya ada juga kemenangan yang akan kamu terima gitu ya. Mungkin beberapa minggu ke depan ada orang yang mau berkomunikasi atau bersilaturahmi mungkin ya, seiring berjalannya waktu gitu. Nah di sini juga akan ada perayaan gitu ya yang mungkin cukup kuat. Nah, ketika kalian pergi dari situasi dimana kalian tuh pernah ngerasa bahwa pasangan kalian membanding-bandingkan kalian dengan pasangan barunya atau mantan-mantannya, di sini ya dia juga beberapa kali terlibat third party juga ya, pernah gitu ya bikin kalian ngerasa dikhianati ataupun merasa dibodohi oleh sikapnya dia yang ngerasa kamu itu nomor satu gitu kan, padahal di belakangnya masih ada nomor satu dan bersegi-segi. Ya ampun gitu, tapi kamu mikirnya gini, ya nggak apa-apa lah. Capricorn sih mikirnya ya udah, kalau emang bukan jodoh ya nggak, udah pasain juga gitu kan, toh semuanya emang kembali ke rutenya masing-masing juga. Kalau emang orang yang kalian fokuskan di sini itu bukan jodohnya, selalu ada aja masalah yang datang ya kan, tapi kalian percaya bahwa
dimana kalian lebih memfokuskan diri lah gitu ya, dengan hasil gitu, dengan usaha. Nah, ada part 2 itu tentang cinta. Kalian lebih ke memilih part 1 dan part 2 nya tentang cinta. Kalian berpikir bahwa part 1 itu adalah nyawanya kamu gitu kan. Kehidupan dan finansial adalah nyawanya setiap orang ya kan. Dimana kita jangan sampai nggak punya duit lah intinya ya. Jangan, mungkin buat kamu tuh paling kecil tuh 100.000 ya. Ya, kalian itu orangnya profesional banget ya, nggak mau sampai ada masalah. Kalian sih biasa-biasa aja ya kalau untuk masalah percintaan, karena kalian berpikir gini, cinta itu akan datang Kak seiring berjalannya waktu. Kita sukses dulu, kita bisa membeli cinta dengan berjuta-juta wajah ya gitu. Gitu pikirannya kamu tuh gitu. Karena apa sih berpikir gitu? Karena kamu tuh sakit banget ya kan, banyak banget kepercayaannya kamu tuh disalahgunain sama pasangannya kamu sebelum-sebelumnya kayak gitu. Sini kartu penjelasan tentang siklusnya di bulan Oktober ya kan. Nih, kalian lagi memperbaiki mental, memperbaiki daya pikir ya, memperbaiki logikanya kamu di sini ya. Karena apa? Karena mungkin di sini kalian banyak menolong teman-temannya juga ya gitu ya. Yang kadang-kadang teman-temannya kalian tuh telepon, "Bro, di mana? Gua lagi butuh bantuan nih. Gua ada yang mau nyiksa nih, Bro." Kayak gitu ya. Mereka callingin kamu gitu ya. Sementara oke lah kalau memang bisa diperbaharui ya keadaannya, kamu bantu gitu. Tapi di sini ya lebih ke ada the tower. Kadang-kadang kalian lagi tenang-tenang aja ada masalah. Masalahnya timbul dari orang lain. Jadi ke bawah-bawah juga, yang tadinya kalian nggak ada masalah jadi ke bawah-bawah ada masalah besar ya. Kalau menurut kartu di sini ya, yang harus kalian lakukan ini adalah kalian lebih fokus aja gitu ya terhadap finansialnya kamu gitu. Kalau emang di sini ada yang mau minta bantuan ke kamu, kamu lihat dulu situasinya. Jangan sampai kamu dijebak oleh masalah orang lain yang tadinya kamu nggak ada masalah, jadi kamu yang memimpin masalah itu gitu. Kecuali kalau emang di sini ada effort ya. Effortnya berapa nih untuk bisa gabung gitu kan di dalam relasinya kalian ya gitu ya, ataupun dalam urusan bisnis ya. Bisnis ini menguntungkan kamu nggak, atau cuman bikin kamu capek dan hilang energi yang akhirnya kamu tuh kehilangan semangat karena kecapean gitu, atau kamu bisa jadi sakit ya kan. Di sini diwajibkan untuk, karena ada the hangman, kamu difokuskan harus adil terhadap diri kamu sendiri ya. Dalam artian 100% itu kayak 30% untuk diri kamu, 30% untuk keluarga, 30%-nya itu ya untuk lingkungan sekitar. Jadi kamu nggak akan kehabisan energi untuk memulai kehidupan kamu di esok hari, kayak memulai aktivitasnya kamu esok hari kayak gitu ya. Oke, kita lihat di sini untuk energinya pasangan kamu gitu ya, apa yang sedang dirasakan. Itu harusnya 2 kartu atau 3 kartu, tapi karena ini kartu udah terbelah 2 ya. Ini juga ada perasaannya kamu itu emang udah terbelah 2 kayaknya ya. Ada masa dimana kamu benar-benar sakit hati banget sama seseorang sampai terbelah 2. Kadang kepercayaannya kalian tuh udah hilang sama seseorang tersebut ya. Mudah-mudahan di sini ada orang baru yang hadir ya, yang nanti akan menjadi seorang pengganti yang sejati atau imam yang baik untuk kamu sebagai penonton di sini, yang dianya itu Capricorn-nya itu ceweknya gitu ya. Untuk yang cowoknya mudah-mudahan kalian ada ratu sejatinya kamu ya, yang menghiasi rumah tanggamu gitu, istana kecilmu di sini. Oke, ini tujuannya ada yang ke pernikahan di sini. Ada yang lagi ngerasa bahwa seseorang di luar sana ada yang memimpikan untuk bisa menjadi bagian terpenting dalam hidupmu di sini ya. Oke. Capricorn, ada beberapa di antara kalian yang masih takut untuk memulai ya. Ada yang mau berumah tangga sama kamu, ada yang menginginkan kamu tuh jadi imamnya ataupun kamu jadi ratu di dalam rumah tangganya. Tapi kamunya sendiri mikirnya gini, nanti aja dulu Kak, aku belum siap kayak gitu ya. Kenapa? Tapi di sini orang itu mau datang ke rumahnya kamu gitu, ataupun mau berkunjung. Ada yang LDR juga ya, ya beda pulau lah gitu. Yang sempetin waktunya buat ketemuan sama kamu di sini ada gitu ya. Oke. Orang tersebut di sini pernah memberikan hadiah ataupun apapun sama kamu gitu ya. Yang dia itu ngerasa bahagia banget, ngerasa apa ya, barang yang pernah kamu kasih dia simpen kayak gitu ya. Kata dia,
kamu itu ada seseorang di sini yang memberikan kehidupan yang baru di hatinya. Kan gini guys ya, kalau emang kalian itu punya daya kreativitas yang tinggi untuk desain ya, ada juga daya penyembuh gitu untuk kalian yang di sini ada bakat healer gitu ya. Ada seseorang di sini yang ketika sama kamu itu ya merasa tersembuhkan gitu. Ada di sini pasangannya kamu juga yang mungkin mantan atau siapa yang dia emosional banget guys ya. Tapi ketika sama kamu dia itu ngerasa tenang banget ya. Ketakutannya, kecemasannya gitu hilang di sini ya. Mungkin kalian lagi nggak ada komunikasi karena kalian lagi sibuk mencari rezeki, karena ada yang mau dibeli nih sama kamu ya kan. Kalian mau beli rumah atau beli mobil ataupun ada sesuatu hal ya kayak investasi di sini ya. Kalian lebih fokus ke tujuan ke depan. Karena apa? Rumah tangga itu butuh modal yang cukup kuat, yang nggak hanya sehari 2 hari, tapi emang selamanya kayak gitu ya. Oke, di sini ada beberapa zodiak Capricorn yang kurang bisa konsisten sama ibadahnya. Kalian harus ditingkatin ya ibadahnya ya. Karena apa? Karena di sini ada di mana kalian tuh kalau lagi sedih ya, teringat sama seseorang juga yang mungkin lagi putus hubungan sama kalian. Dia masih ingat sama kalian. Dia juga masih mengharapkan bisa rekonsiliasi sama kalian. Tapi kalian dihubungkan dengan dihadapkan dengan finansial yang mesti komplit kayak gitu ya di sini ya. Oke. Di sini juga kalian itu merasa bahwa ada kecocokan di antara kalian. Kalian tuh bakalan deket lagi, bakalan ngobrol lagi gitu ya, entah dengan orang baru atau ada pun orang lama di sini ya. Kalau emang nggak bikin kalian berkembang, nggak usah diterusin juga gitu. Ada waktunya juga karena mungkin kalian kecapean atau habis energi kayak gitu ya. Oke. Di sini ada kemakmuran nanti guys ya. Karena apa? Karena setiap usaha itu tidak pernah mengkhianati hasilnya, kan ya. Oke, di sini juga ada seseorang yang mungkin di antara kalian itu ada yang lagi mengandung ya. Mudah-mudahan bayi dan kandungannya dan kamunya aja sehat gitu ya, ataupun istri kalian lagi hamil di sini. Ataupun di sini kalian itu kalau misalnya menikah itu cenderung cepat punya anak gitu ya. Mudah-mudahan diberkahi momongan yang soleh dan soleha gitu ya untuk kedepannya. Nah, ada juga mungkin yang mau menambah momongan baru, ataupun di sini kalian itu akan subur makmur lojinawi ya. Akan ada kemakmuran di dalam segi finansialnya kamu, karena kamu tahu setiap apa yang dilakukan oleh zodiak Capricorn itu kalian ngerti banget tujuannya adalah pasti nilai ya, pasti value ya. Oke, di sini juga tuh kan ada gerbang pernikahan, ada seseorang yang ingin memperjuangkan tentang jangka panjang atau sebuah pernikahan, tapi mungkin di sini kalian belum bisa mengikuti arahnya ya. Karena di sini tujuan kalian masih ke tentang finansial, tentang bagaimana caranya memulihkan perasaan. Jangan sampai trauma-trauma di masa lalu waktu kalian misalnya pacaran pernah kecewa, jangan sampai kekecewaan sama mantannya kamu itu terbawa sama rumah tangganya kamu. Jadi jangan sampai pasangan kamu tuh jadi sasaran ke kesedihan kamu yang belum selesai. Nah, bagi yang kalian yang ingin coaching ataupun konseling sama aku gitu ya, untuk Kak, aku mau buang energi negatif aku biar aku nanti kalau tunangan atau nikah sama pasangan aku udah mulai break dari masalah-masalah energi yang negatif kan gitu ya. Nah, kenapa sih energi-energi negatif mesti dibuang? Kalau nggak dibuang guys ya, coba bayangin aja dari usia 7 tahun sampai 14 tahun sampai 21 tahun, 7 ke 7 ya, nggak dibersihin. Yang ada trauma-trauma itu cepat muncul ketika kalian down ya kan. Nah, udah ada kan nomor teleponnya, kalian bisa personal reading. Jadi kakak bisa tahu sejauh mana luka batin yang sedang kamu rasakan. Oke? Apa aja sih? Oke, banyak banget ya. Kayaknya mantan kalian tuh banyak di sini ya. Karena kalian tuh cuek orangnya. Coba diperbesar dulu. Up. Nah, oke, ada huruf C, T, U, N. Terus E, Z, A, S, X. Ada mantan yang masih kecarian, stalking dia. Tapi sekarang kata dia kamu tuh seksi. W, nggak usah ya, tapi nggak apa-apa deh udah.
ada Y, ada N. Oke, di sini aku nggak sengaja juga ya nyimpen hurufnya ada 2 S. Mungkin di sini ada mantan kamu yang mirip sama pasangannya kamu yang lagi di link. Mirip mungkin wajahnya, perlakuannya, bahasanya, cara memperlakukan kamu gitu ya. Ataupun di sini ada yang pasangannya itu di antara kalian, tapi aku mohon maaf ya sebelumnya, ada yang sudah berpulang ke rahmatullah gitu ya. Terus kalian itu mencari sosok yang mirip-mirip sama mendiang istri ataupun mendiang suaminya kalian gitu ya, yang benar-benar kayak energinya itu miripnya dari bahasanya, dari gerak tubuhnya, dari cara memperhatikan kalian. Kalau emang kalian itu nggak mau kehilangan ya, posisinya kalian emang jiwanya harus yang sama juga sama mantannya kamu, biar kamu nggak kehilangan. Misalnya cara dia bicara, senyumannya, cara dia jalan juga misalnya bisa bikin kamu itu mulai terobati juga ya. Itu sih, karena aku juga memiliki pasangan yang mirip sama mantan aku, jadi minimal ya aku nggak terlalu ngerasa bersalah lah gitu ya sama mantan aku yang dulu, yang pernah membahagiakan aku nih, tapi nggak jodoh ya sama aku gitu. Aku carinya yang mirip, biar aku tuh pas nyayangin dia itu, nyayangin pasangannya aku ngerasa dia duplikatnya. Jadi aku juga bisa ngerasa bahwa yang tidak bisa aku lakukan di masa lalu, aku bisa lakukan ke orang ini tanpa ada pamrih ataupun tanpa ada embel-embel apa, ikhlas dan memang lillahi ta'ala kayak gitu ya. Oke, di sini juga ada yang you are the wind in my heart gitu. Menurut seseorang di luar sana, kamu itu nomor 1 di hatinya dia gitu, yang belum bisa digantikan oleh orang lain ya. Mungkin karena yang nomor 1 diingat sama seseorang lain di dalam hidup itu apa sih sebetulnya? Kebaikan, kecantikan itu banyak, ketampanan itu banyak ya. Berjuta-juta orang pada cakep-cakep ya kan. Tapi kebaikan itu akan selalu mengakar ke hati. Jadi tetap selalu berbuat baik. Karena apa? Kebaikan mana yang akan menyelamatkan kamu di masa depan, dan kebaikan mana yang pernah kamu lakukan untuk seseorang yang benar-benar di hati kamu itu kena banget gitu kan. Jadi pada saat kamu lagi kesel banget sama orang yang udah bikin kamu sedih nih misalnya, tapi ada kebaikan yang pernah dia lakukan. Ya ampun. Sorry guys, aku keselak ya, artinya orang yang lagi inget sama kamu ini dia nggak bisa tidur mikirin kamu. Nah, kebaikan yang mana yang akan menyelamatkan kamu di masa depan, dan kebaikan yang pernah dilakukan oleh kamu yang diingat yang mana pada saat dia lagi mikirin kamu ya. Oke, kebaikan mana juga bisa vice versa yang diingat sama kamu. Kebaikan seseorang yang udah bikin kamu sedih ataupun udah nggak berkomunikasi, itu kan menambah daya positifan kamu, menambah energi yang baik ya kan. Jadi kita jadi lebih mudah untuk memaafkan orang tersebut karena ada kebaikan-kebaikannya di masa lalu yang pernah mengisi hidup kamu. Nah, terus di sini juga ada yang eksis ya, ada yang eksis, kalian udah eksis. Mudah-mudahan kalian tetap eksis ya dalam karir bidang yang sedang kalian jabanin sekarang. Mudah-mudahan ada kemajuan ya, karena ada kartu The Empress ya tentang kemakmuran. Oke, di sini ada yang masih eksis juga, masih eksis merhatiin kamu, stalking kamu, eksis nungguin kamu juga ada, atau sama-sama nungguin tapi karena memang kamu mesti memenuhi kebutuhan hidupnya kamu, memenuhi kebutuhan keluarga kamu fokus ke keluarganya kamu, fokus kepada finansialnya kamu karena kamu itu adalah anak yang berbakti ya, anak yang berbakti. Di antaranya juga ada yang tulang punggung keluarga juga di sini ya, yang kalian itu jadi nomor 1, yang jadi andalannya keluarga kamu. Mudah-mudahan kamu rezekinya itu banyak, aku doain ya. Karena orang yang berbakti kepada orang tuanya, dunia akan selalu menerimanya dimanapun kalian berada. Oke. Di sini Tunesas. Oh. Ada di mana ya? Ketika mantan ataupun kamu lagi di mobil kamu, lagi setel musik ya. Ada musik yang pas banget yang kalian pada saat kalian berdua.
alam semesta selalu menghadirkan musik-musik di mana kenangan kalian bersama. Artinya seseorang tersebut itu belum bisa move on, ataupun kamu juga belum bisa move on. Dalam artian sebetulnya kalian dengan siapapun itu atau sahabat di sini, kalian itu masih saling memaafkan secara tidak langsung ya. Karena apa? Energi tentang sebuah lagu, ada tune ya di sini ya, tentang nada gitu ya, mencerminkan bahwa kalian itu saling merindukan satu sama lain kayak gitu ya. Ada yang bertanya ya di sini, kenapa kamu ninggalin aku? Ada apa dengan kamu? Terus kenapa dulu kamu ninggalin aku, atau kenapa sekarang kamu ninggalin aku? Ada yang bertanya ya. Mungkin ada yang lagi ngeghosting kamu. Kamu bertanya kenapa dia pergi begitu aja tanpa kabar di sini ya. Ada pertanyaan di hati kamu yang belum terjawab. Oke. Kalian juga bisa personal reading ya sama aku supaya gini, hati kamu itu terjawab. Misteri apa sih yang sebenarnya dia simpan? Jangan sampai kalian di sini jadi rapuh ya perasaannya karena ngerasa ditinggalin. Jangan ada energi yang ngerasa ditinggalin. Jangan sampai ada energi insecure. Kita harus klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi supaya apa? Supaya hati kamu itu nggak sempit ya kan, dada kamu nggak ngerasa ngos-ngosan gitu pas inget sama orang itu ya. Biar kita tahu ada apa di balik alasan kepergian seseorang. Pasti ada sesuatu hal yang tersembunyi di sini yang harus kalian ketahui supaya apa? Supaya tidak ada lagi kesalahpahaman ataupun tidak ada rasa penyesalan yang menyakitkan yang berlarut-larut kan. Kalau udah tahu kan udah jelas, udah clear, kalian kan bisa lebih leluasa dalam mengatasi apapun yang ada di luar. Karena jadi jangan sampai ada energi keterpurukan yang berlangsung lama kayak gitu guys ya. Oke. Itu aja mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan zodiak Capricorn di sini mendapatkan kebahagiaan ya, lahir batin, selalu diberikan kemakmurannya yang tadi itu dijabah ya, diwujudkan dalam bentuk materi yang cukup banyak agar kalian bisa memiliki sesuatu hal yang cukup kalian banggakan, bisa investasi dan segala macam untuk kebutuhan kamu di masa depan ya. Mudah-mudahan Tuhan semesta alam selalu melindungimu ya, yang terbaik untuk kamu. Mudah-mudahan dijauhkan juga dari orang-orang yang zalim sama kamu atau dijauhkan dari energi-energi negatif kayak gitu ya. Makasih ya untuk zodiak Capricorn udah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Capricorn selanjutnya. Dadah, makasih.